Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Widiasti dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan suatu materi menelaah karakteristik unsur dan kebahasan teks drama. Sebelum kita menginjak kepada materi, maka kita harus tahu dulu pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mampu menelaah karakteristik unsur teks drama. Kemudian yang kedua, menelaah kaidah kebahasaan teks drama. Nah, kita akan berlanjut mempelajari satu persatu dari tujuan itu. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu drama. Nah, drama itu adalah salah satu karya sastra yang menggambarkan kehidupan atau aktivitas manusia melalui tindakan atau dialog antar tokohnya yang biasanya itu dipentaskan. Nah, drama kalau tertulis itu namanya teks drama. Ini ya, pengertian ini. Kemudian apa tujuan kita drama itu sendiri adalah agar menggambarkan kehidupan dengan mengungkapkan pertikaian atau emosi lewat lakuan atau dialog. Jadi nanti tujuannya untuk menggambarkan kehidupan dengan perilaku ya, kemudian dialog. Kemudian di dalam sebuah drama itu ada unsur-unsur yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama tokoh, yaitu tokoh itu adalah pelaku ya, pelaku dari drama itu sendiri ya, pelaku cerita. Kemudian yang kedua alur itu apa? Itu adalah rangkaian peristiwa yang menggali cerita dalam sebuah drama dari urutan ceritanya. Kemudian yang ketiga latar, segala sesuatu yang mengacu pada keterangan waktu, ruang, dan suasana. Jadi menangkan waktunya kapan, ruang di mana, suasana bagaimana, itu latar. Kemudian keempat adalah tema, yaitu ide atau cerita yang menjadi pusat cerita. Jadi sebuah drama itu harus ada pusat ceritanya apa yang menjadi permasalahan. Nah, itu namanya tema. Kemudian yang kelima itu adalah amanat, yaitu pesan yang disampaikan pengarang lewat drama itu. Apa yang akan kita dapatkan sebagai pembaca, pelajaran apa yang kita dapatkan dari drama tersebut. Nah, ini amanat. Kemudian yang terakhir itu ada dialog. Sebuah ciri khas dari sebuah drama itu adanya dialog, yaitu percakapan dalam sebuah drama. Nah, ini unsur-unsur yang ada di dalamnya. Kemudian kita lanjutkan, masing-masing ini lebih detail lagi. Di dalam sebuah drama tadi ada unsur tokoh. Nah, tokoh itu ada jenis-jenis tokoh. Berdasarkan peranan, maka ada tokoh utama, tokoh tambahan. Nah, tokoh utama itu yang sering muncul, yang mendominasi cerita itu. Kemudian tokoh tambahan itu adalah kehadiran hanya sedikit, yaitu tokoh. Kemudian kalau berdasar fungsi penampilannya ada dikatakan ada protagonis. Kemudian yang kedua ada antagonis. Kemudian yang ketiga adalah tetragonis. Kalau protagonis itu tokoh yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan ketentuan. Artinya biasanya ini dinamakan lakonnya ya peran utamanya yang peran baik biasanya. Kemudian tokoh antagonis itu tokoh penyebab terjadinya konflik atau lawan dari tokoh protagonis. Jadi lawan dari protagonis itu adalah antagonis. Nah, kemudian yang ketiga tokoh tetragonis, yaitu pihak ketiga. Jadi biasanya dia perannya sebagai pendamai dari sebuah konflik, sebuah cerita. Nah, ini tokoh. Kemudian yang kedua tadi adalah alur. Alur itu sebuah alur dalam sebuah drama dapat ditulis melalui motif yang menyebabkan munculnya aksi tokoh dalam suatu peristiwa. Contoh misalnya motifnya menemukan kembali arloji yang hilang. Nah, penyebab konfliknya apa? Contoh misalnya Pak Mikun tidak dapat menemukan arlojinya. Nah, adanya konfliknya Pak Mikun menuduh Jidul mencuri arlojinya. Kemudian penyelesaiannya Jidul terbukti tidak bersalah. Arloji yang disangka hilang ternyata sedang dipakai oleh Pak Jin. Nah, ini ada urut-urutannya. Biasanya diawali dengan menceritakan permasalahan apa. Kemudian terjadi permasalahan berikutnya dan kemudian
konfliknya meningkat menjadi konflik, kemudian baru penyelesaian. Ini alur dari sebuah drama. Kemudian latar, yaitu ada latar tempat, waktu, dan suasana. Nah, ini tergantung dari ini ya, diketahui melalui dialog, teks samping atau prolog. Jadi diketahui di mana peristiwa cerita itu bisa dilihat dari dialognya, bisa dilihat juga dari keterangan atau teks sampingnya. Kemudian yang ketiga tadi ada tema. Jadi tema itu adalah pokok permasalahan yang ada dalam sebuah drama. Dan cara mencarinya, mengidentifikasinya adalah di situ ketika kita bisa mengetahui peristiwa-peristiwa yang dalam sebuah drama diceritakan secara keseluruhan, maka kita akan tahu apa permasalahan yang ada dalam drama tersebut. Kemudian ada amanat dari pesan yang disampaikan oleh penulis drama kepada pembaca. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sebuah drama tersebut. Kemudian dialog itu adalah percakapan. Kemudian kita lanjutkan ke kebahasaan. Nah, kebahasaan sebuah drama biasanya menggunakan yang pertama, penggunaan ragam dialog yang bersifat komunikatif. Jadi dalam sebuah drama pasti ada dialognya, ada percakapannya. Nah, contohnya ada apa Pak Piko? Nah, ini adalah satu bentuk dialog yang komunikatif, yaitu bisa dimengerti oleh lawan bicara, gitu ya, komunikatif. Kemudian yang kedua, penggunaan diksi, yaitu pilihan kata. Biasanya disesuaikan dengan aksi dramatik, ya. Jadi ya di situ Pak pilihan sesuaikan dengan peristiwanya, misalnya ada jalan tertegun, terperangah. Nah, ini sesuai dengan ini peristiwa yang ada di dalam drama tersebut. Kemudian yang ketiga, penggunaan dialog yang bersifat estetis. Jadi estetis itu adalah adanya suatu keindahan dalam dialog tersebut. Di situ ada contoh, tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi pengungkapan secara estetis atau keindahannya ada. Nah, ini ya materi drama ya, dari mencari unsur-unsurnya tadi dan kemudian kebahasaan. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita akan berlanjut ke materi berikutnya. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.